serius bro, berani nggak? Kalau nggak PK aja Panjang-panjang kita. tulisannya, tapi giliran dijabanin, waduh bro. Jangan nih, gue lagi pulang nih. Jangan Aduh. Jangan framing. Kok jangan Ayo, framing? kalau kita pakai timer, kalau mau pakai waktu, apa aja deh temanya yang bro kuasai. Ayo kita. Selamat malam. Oke, selamat malam bro. Oke, betulkah Dari tadi udah Anda muter-muter. sering inbox saya mengatakan, ayo diskusi dengan saya, betul atau salah? Betul. Ini kita kalau gini nggak pakai timer, aku nggak mau bro. Bro ngeyel masalahnya. Belum kok sudah curhat ini. Kan nampak sekali nih kalau mau debat beginian nah, dengan kucing gua aja sanggup nih kucing ini. Ya sudah, sekarang begini, biar Ya. kamu halusinasinya tidak semakin tinggi, ya kan? Bisakah kamu duduk tenang gitu? Duduk, taruh HP-mu gitu, bisa nggak? Waduh bro, ini lagi baru pulang ke pesantren. Alasan kan? Alasan kan? Ya, ayo PK aja kita, Waduh Kalau bro, pakai timer. alasan apa baru pulang? Ayo, PK aja Bagaimana ini kalau inbox saya? Waduh. Serius bro, berani nggak? Kalau nggak PK aja Panjang-panjang kita. tulisannya, tapi giliran dijabanin, waduh bro. Jangan nih, gue lagi pulang nih. Jangan Aduh. Jangan framing. Kok jangan Ayo, framing? kalau kita pakai timer, kalau mau pakai waktu, apa aja deh temanya yang bro kuasai. Ayo kita diskusi kita. Kok banyak sekali syaratmu? Iya dong, bro kan memang ngeyel masalahnya. Nanti mentang-mentang di rumah bro. Ya sudah. Apa yang mau kamu bahas? Apa yang kamu kuasai? Yang bro kuasai lah, bro kan ngeyel aja semuanya itu, nggak ada yang betul. Oke, gini saja. Sebutkan satu pernyataan saya tentang agama Islam yang tidak benar. Nggak benar semua itu. Sebutkan satu contoh. Ya, apa yang bro bicarakan nggak benar itu. Iya, sebutkan satu. Ini Muslim ini susah. Sebutin satu. Apa yang nggak benar yang saya katakan tentang agama Islam? Contoh, Ya, bro ngomong apa aja. Udah Muhammad banyak sekali, satu-satunya bro, ngomong. nabi yang gimana? Bro kan memang nggak ada yang betul pernyataan bro satupun, cuman Oke, gaya baik. bahasanya aja yang bagus. Karena kamu tidak bisa menunjukkan satupun yang saya katakan tentang agama Islam yang merupakan kesalahan, maka saya coba yang mengatakan. Saya pernah menyebutkan satu-satunya nabi yang kena pengaruh sihir adalah Muhammad. Betul atau salah? Ya, Betul. Berarti saya tidak fitnah salahnya ya? gimana? Ya, Tidak memfitnah. Satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum air kencing hewan atau unta adalah Muhammad. Betul? benar. Bener lagi. Satu-satunya nabi yang tidak mengerti hukum Taurat adalah Muhammad. Benar atau salah? Waduh, ngeyel tuh. Ngeyel. Oke, baik. Itu tema kita hari ini. Kenapa lagi dulu? Nanti biar kita pakai waktu nggak nih? Kalau nggak pakai waktu, cari kesempatan kapan bro sanggup. Alasan lagi. Tanya serius bro. Kita kalau nggak pakai waktu nanti Oke. bro ngeyel saya menjelaskan susah. Oke. Saya mau tanya. Menurut Muhammad, Kita pakai Hukum waktu nggak nih? Saya Taurat jawab itu nanti. apa? Ganti-gantian kita 5 menit. oke, boleh. Tadi kan kamu mengklaim bahwa Muhammad mengerti hukum Taurat, betul? Ya. Oke. Di dalam hukum Taurat ada pakai waktu satu tadi hukum lu. yang ini kan saya lagi ngomong, kamu yang ngomong terus. Kamu diam dulu coba. Bisa nggak kamu ambil posisi duduk, tenang, diam, bisa nggak? Ya, kita sesuai dengan yang di apa aja bro yang kita bicarakan kemarin. Kata bro oke. Sekarang kita pakai timer.
Biar adil, 5 menit nanti tak tanya juga, Bro. Biar Oke. biar bagus. Sekarang waktu saya gimana? Ayo pakai timer dong. Oke, baik. Jangan- Kita pakai nanti waktu ya. tidak- Sekarang tetapkan jam waktunya ya. 22 lewat 13 menit. Oke? Oke. Oke, 5 menit nanti saya berhenti. Baik. Saya mulai ya. Gini. Kamu mengklaim bahwa Muhammad mengerti hukum Taurat, tapi sebenarnya faktanya Muhammad tidak mengerti hukum Taurat. Kenapa? Saya kasih contoh. Di dalam hukum Taurat ada satu perintah di mana bunyinya jangan kamu mengingini istri orang lain, istri sesamamu. Ya. Tetapi di dalam Al-Quran, Muhammad dan Tuhan karangannya malah bersekongkol untuk mengambil istri orang lain. Betul nggak? Terus kan lo dulu bilang. Loh, gimana ini? Bukankah di dalam Al-Quran ada Terus satu kan, ayat kan nanti yang tak jawab. berbunyi, Ah, maka kami nikahkan. Nah, sudah kau anu kan? Sudah kau jeda kan? Ini dia, ini mau kabur nih dia ini bentar. Detik-detik Metra Afandi melarikan diri. Nah, ini dia sudah terjeda. Belum juga waktunya, baru 1 menit dimulai nih. Kayak begini. Inilah orang Islam, sudah saya bilang teman-teman. Ketika agama Islam dibahas, di detik itulah agama itu akan bubar. Ini buktinya. Dalam Al-Quran 2 kali tegur. Iya. Iya. Ada yang berani menantang naik. Silakan yo, ayo silakan. Ini saya undang Muslim yang bagus. Kalau naik bagus-bagus, jangan marah-marah loh. Kenapa kamu nanya-nanyain alamat? Karena menjengkelkan. Coba, gini, ya makanya begini Pak Itu Kalam. orang Umat Islam Muslim menjengkelkan. ini, ya saya Tidak perhatikan tahu Al-Quran. kebanyakan orang Islam ini, ketika mereka nggak mampu diskusi, tanya alamat rumah. Ya. Kenapa sih kalian ini bantah saja argumennya? Gitu loh. Ya. Dia mau tinggal di mana itu bukan urusanmu. Oh, memang berat orang Islam ini ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik yang Muslim. Ayo naik ke sini. Bantahlah argumennya. Jangan kau tanya alamat rumahnya. Bisanya hanya mempersekusi aja kerja kalian ini. Bantah nggak mampu. Ya, Dedi Nasution, silakan nyalakan kamera. Dedi Nasution. Nih. Ya, Bang Dedi Muslim, Bang? Muslim bang. Muslim. Ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Pak Ibnu Kalam bahwasanya Muhammad itu didapati orang sesat? Setuju saja bang. Oh, setuju. Oke, kalau sudah setuju, kita taruh di bawah ya. Kalau sudah setuju, taruh bawah. kita cari yang membantah ini. Mudah-mudahan Ya, semua silakan. Muslim setuju semua ini. Yang, Oke, kita yang Rizal motor apa itu namanya? Kasihnya kalau ada Rijal Motor. Oh, Rijal Motor. Iya, silakan Rijal Motor. Saya masuk di ruangannya, masa saya dikasih keluar? Tidak berani dengar penjelasan dari saya. Silakan ya, silakan yang muslim kalau ingin membantah naik, tapi mereka nampaknya tidak sanggup membantah nih. Mereka nggak sanggup Iya, membantah kan. Pak Kalam. Oke, kita Nggak kasih naik ada sanggup. Muhammad Nazir Hussein. Yuk. Ya, Muhammad Nazir Hussein, muslim ya, muslimah ya. Halo Mbak, muslimah Mbak ya? Ya, Oke. Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang Mbak? ya. Sudah menyimak dari Enak, tadi? Bang, di sini, Bang. Gimana? Jaringannya jelek. Bagus kok, bagus. Maksud saya Jaringannya jelek. sudah menyimak dari tadi atau baru saja datang? Ya, sudah nyimak dari tadi. Oke, Anda setuju bahwa Muhammad menurut Al-Quran didapati seorang yang sesat? Nabi Muhammad. Bukan, Udin. Karena itu pada saat beliau sebelum menjadi nabi, Ya, kita sebelum bicara diangkat menjadi nabi, bagus. ketika dia didapati.
berarti ini kita manggilnya apa? Nama laki-laki, nama Muhammad tapi perempuan ini. Oke. Jadi Mbak Muhammad ya, Mbak Muhammad, apakah Anda setuju bahwasanya Muhammad didapati sebagai seorang yang sesat? Ya, Sesat dalam kata apa dulu? artinya Ya, tidak sesat. mengerti Kan dalam agama, pikirannya tidak mengerti di sana tentang dikatakan Tuhan, tidak sesat mengerti itu syariat. Ya, tidak mengerti tentang masalah akidah, belum mengerti Ya. masalah iman, syariat. Sebelum diangkat menjadi nabi. Iya. Karena dia belum jadi nabi, jadi wajar. Jadi Masih Muhammad, manusia biasa gitu. jadi Muhammad jangan masuk terlalu golongan, dibesar-besarkan, oke, biasa jadi aja. Muhammad masuk golongan orang-orang sekitarnya, betul? Orang-orang Quraisy, betul? Berat ini mengakui Ya, kenyataan. kan datanya tertulis dalam Al-Quran. Datanya tertulis dalam Al-Quran. Jadi itu teman-teman ya, kalau muslim-muslim yang mengakui, mereka akan mengakui. Aduh. Oke Pak Kalam, jadi intinya saya sudah mendapatkan apa yang Pak Kalam katakan itu benar ya, Benar. dan Mbak atau Kak Muhammad sudah juga mengakui bahwa Muhammad didapati sesat seperti itu. Dan bahasa yang digunakan tafsir itu memang diperhalus saja. Iya. Tapi sebenarnya sesat. Sesat Yes. tuh. Sesat. Jadi teman-teman Tapi saya ingin muslim, menekankan Silakan. menekankan bahwa memang berarti Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad. Karena dalam Al-Quran itu Ya. berkata jujur bahwa Nabi Muhammad pernah ditegur sama Allah 2 kali. Itu berarti menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukanlah karangan Muhammad. nah, Betul sekali. nah menjadi poin pertanyaan pentingnya, Bang, begini, menurut saya. yang menjadi pertanyaan besar begini, di dalam Quran surat An-Naml atau An-Najm ayat 3-4 itu dikatakan bahwa tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Ini menjadi pertanyaan besar ini Pak Kalam. Bagaimana mungkin Quran bilang, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah Ya. yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan. Kalau Ya. memang yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan apa yang diwahyukan kepada dia, bagaimana mungkin Allah menegur dia? Ya, jadi poin penting berarti Ya itu Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad. Yakin itu emang dari Allah Iya. gitu. Logikanya Sekarang kalau Al-Quran jangan itu diulang karangan lagi. Nabi Muhammad, Intinya begini. Enggak Oke, mungkin sekarang beliau begini, kamu, Mbak menjelaskan Muhammad. dirinya sendiri. Nampaknya suara kita delay nih sama dia ini teman-teman, repot. Oke, Muhammad Nazir, apakah Anda mendengar saya? Delay suara kita teman-teman. Oke, Muhammad Nazir saya turunkan dulu, bagusin dulu sinyalnya ya. Begini Pak Kalam, menurut Al-Quran, semua yang diucapkan Muhammad itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan yang diwahyukan kepada dia, betul? betul. Tapi bagaimana mungkin dia ditegur oleh karena yang diucapkannya? Tidak boleh saya jelaskan Karena? di sini. Wah, Bisa saya bahaya menjadi- ini. Bisa saya Berat. dituduh menjadi Salman Rushdie. Saya Bagaimana? bisa dituduh menjadi Salman Rushdie. Bisa dituduh menjadi Salman Rushdie, ya. Karena memang begini teman-teman, kalau kita baca Al-Quran Tapi itu tetap ya, ada teman-teman, penjelasannya kan. Tetap ada penjelasannya. ya. Jadi makanya saya bilang begini, Quran kan bilang, tidaklah yang diucapkannya itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Semua yang diucapkan Muhammad itu bukan berasalkan hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bagaimana mungkin itu terjadi kalau memang yang diucapkan dia itu wahyu, kok Allah menegur apa yang diucapkan Muhammad? Itu Saya artinya mengerti Allah pertanyaan itu, menegur saya- wahyunya sendiri.
betul? Ya, saya mengerti pertanyaan itu, tapi memang agak ruwet, berat menjawabnya. Berat. Apalagi ada ayat yang terkait dengan dibolehkannya bersetubuh dengan perempuan yang masih ada suaminya. Itu paling berat. Nah, itu berat. Iya. Boleh dihalalkan bagimu budak-budak yang kamu miliki. Ya, ada yang Sahrul. Gimana? Apa yang mau Anda bantah dari Ibnu Kalam? Wajahmu jangan kau tutup-tutupi begitu. Saya pakai begini dulu. Iya, kau ini nggak pernah pakai baju kau nih. Iya, ini pakai baju sudah saya ini. Oke, kemana coba ini? bilang sama Pak Kalam di mana dia salahnya. Silakan. Pak Kalam, macam mana itu? Apa salahnya di situ? Ini tukang debat juga ini. Ya tidak boleh dikatakan salah. Tetapi harus ada istilah nafi isbat. Ada ayat dinafikan dan diisbatkan kepada ayat yang lain. Jangan terlalu panjang. Jangan terlalu Saya panjang. khawatir Anda tidak mengerti tentang nafi isbat. Oke. Ya. Oke. Tapi kalau di Apakah Anda memang sudah mengakui bermasalah, Sarul dijelaskan. bahwasanya Muhammad itu sesat? Iya, sesatnya itu dari sebelum dapat akidah gitu. Nah, sekarang Sahrul sudah mengiyakan. Ya, Oke, berarti kamu setuju dengan Pak Kalam? Oke, berarti kamu setuju dengan karena datanya Iya. ada di Al-Qur'an. Iya. Ya. Oke, berarti sekarang Daeng Sahrul Ya, sudah coba kamu mengiyakan buka dulu. bahwa Muhammad didapati seorang yang sesat. Betul. Karena datanya ada di Al-Qur'an. Oke, Pak Nanti Pak setelah menjadi Pak nabi, Daeng Sahrul. tidak sesat. Sebentar Pak Kalam. Daeng Sahrul, Anda setuju bahwa Lanjut. Muhammad didapati seorang yang sesat? Di situ tertulis di Al-Fatihah, betul. Al-Fatihah ini. Yang sesat itu di Al-Fatihah. Enggak, di dalam surat Ad-Duha ayat yang itu. ke-7. Walak dolin. Kalau Oke, di Muhammad situ orang yang surat Toha seperti itu enggak? bingung. Oke, Muhammad orang yang seperti itu enggak? Dia itu bingung. Ini Dia apa bingung nih di situ. sinyalnya ini bingung. Surat Sebentar, Pak Kalam saya turunkan sebentar Pak Kalam ya. Ini nampaknya kalau dua orang agak berat ini. Sebentar, biar saya diskusi Oke, sama Pak oke. Anu. Turunkan Oke. saja, turunkan. Terima kasih Ya, coba, Pak Pak. Kalam. Terima kasih Pak Kalam. Ya, Saya sama-sama. turunkan dulu. turunkan Pak Oke, Kalam. Sarul. Sarul. Oke, coba Dis. Menurut Al-Qur'an, menurut Al-Qur'an Muhammad didapati Oke. seseorang yang dolan, betul? Di surat Toha ya. Ayat ke-7. Toha, Ad-Duha, bukan Toha. Oh, iya, Ad-Duha. Ah, Ya, surat di dalam Duha. surat Ad-Duha, oke. Tujuh, Di ayat dalam tujuh. surat Ad-Duha ayat yang Ad-Duha, ke-7. ayat 7. Muhammad Ayat ke-7. didapati seorang yang sesat, betul? Tidak ada di situ tulisnya sesat. Wah, Bingung. sebentar Macam sesat, mana, Pak? sebentar bukan. Oke, baik. Saya tunjukkan. Baik, sabar. Menambah di situ. Saya pun boleh buka di Baik. sini. Baik. Saya boleh buka di sini. Nih, di dalam surat Ad-Duha ayat ke-7 saya bacakan di sini. Apa dikatakan? Apa dikatakan di sini? Dan dia mendapati kamu seseorang yang tidak mengerti agama, tidak mengerti akidah, betul? Betul atau tidak? Biar saya yang baca. Kau nama-nambah, Pak. Biar saya yang baca. Coba baca. Dan dia mendapati seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Apa bingungnya di Betul, situ? Bu. Apa bingung apa dia? Nah, jadi di sini dia Sebentar, dia kan bingung dulu apa? bingung. Apa yang Muhammad bingungkan? Saya tahu. Apa Jadi yang di Muhammad sini bingungkan? dan bukan dia juga mendapati sebelum menjadi nabi. Iya, Sebagai apa itu bingungnya di mana? seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah, Belum begitu. mengetahui akidah. Dan hukum yang benar. Oke, belum mengetahui akidah, Begitu. belum mengetahui Dan hukum dia yang benar. mendapati Contohnya, sebagai seorang contohnya, yang bingung. contohnya apa? Oke, coba. Contohnya apa? Tidak mengerti akidah. Ya kan banyak lah itu. Menyembah di situ. berhala, betul? Makanya Menyembah berhala, betul? di mana datanya Wah, oke. menyembah berhala? Sekarang saya tanya, Muhammad tinggal sebentar. Muhammad tinggal di lingkungan apa?
Tunjukkan datanya di mana di situ Muhammad Baik, menyembah berhala. baik. Tunjukkan datanya. Sekarang saya tanya, Muhammad itu dari suku apa? Tunjukkan datanya. Kamu tadi Muhammad menyembah berhala. Tunjukkan dong. Waduh, berat. Berat, saudara, berat. Makanya ini saya tunjukkan data. Muhammad. Berat, tidak lama saya berat. Berat. Waduh, Berat waduh, dilama waduh. ini sama saya, Ini ngoceh berat. terus. Sebentar, saya Berat. tanya dulu. Di mana datanya? Ini pertanyaan pertama, tapi akan menjadi pertanyaan terakhir Oke. kalau kamu tidak jawab. Ya. Muhammad dari suku apa? Di mana datanya menyembah Baik, saya turunkan. Berharap. Saya turunkan. Baik. Kamu di bawah sana. Ditanya Muhammad dari suku apa? Muhammad itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu pada waktu itu penyembah berhala. Gimana Anda? Silakan. Silakan ajukan permintaan naik kalian. Kita diskusi by data. Ya. Oke, kita kasih naik. Ini bang, ini makin berat nih bang kajian. Ini muslim-muslim gak akan berani naik ini bang kalau kayak begini kajiannya. Ya silakan. Kita akan bongkar-bongkar ya. Kita akan bongkar apa sebenarnya Muhammad, agama Muhammad sebelum dia menciptakan agama Islam. Ya. Ayo silakan. Sebelum ada agama Islam tuh agama Muhammad tuh apa? Oke, kita kasih naik ada hamba. Oh, hamba Allah tadi ya, hamba Allah. Ya, silakan. Kayaknya tadi dia sudah naik nih, tapi kita kasih kesempatan satu kali lagi ya. Kita kasih kesempatan satu kali lagi. Ya, saudara hamba Allah. Ya, Ya, silakan Bang nyalakan kamera. dari dulu. Waduh. Tidak mampu dia menyalakan kamera, kita kasih turun. Kita kasih naik ada Majo 86. Majo 86. Ya, selamat malam saudara Majo. Bapakmu maju. Kenapa? Majo 86, silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera. Waduh. Kenapa tekanan yang begitu bertubi-tubi membuat banyak muslim ini jadi seperti ini? Oke, baik, saya turunkan ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, saya kasih turun di bawah dulu ya. Ini khusus kepada muslim-muslim yang mengerti agama Islam saja. Kalau Anda tidak mengerti agama Islam, sudah saya bilang, bagusan Anda nonton, nyimak. Ya, jangan nanti Anda bernasib seperti orang ini. Nih, dia sudah meninggalkan agama Islam gara-gara nonton Edis TV. Oh, kesaksiannya ada, saudara-saudara ya. Kesaksian dia ada. Nih, saya kasih perdengarkan sama kalian nih. Ini adalah kesaksian seorang muslim yang nonton channel Edis TV. Ya. Perhatikan. Nih. Saya sering mantau-mantau, saya lihat-lihat loh. Ini apalagi di roomnya Bang Edis ya, di roomnya Bang Edis tuh Islam tuh kalah semua tuh kok. Waduh. Ya, kalah semua pokoknya. Inilah kalah lah gitu. Malah nonton yang Edis debat sama Nanda. Kalah semua. Ini pengakuan dari seorang muslim. Kenapa saya tidak mau mengangkat pengakuan dari seorang Kristen supaya tidak terkesan subjektif? Nggak mau saya kalau yang Kristen ngasih keterangan. Karena apa? Pasti nanti muslim bilang, ah itu kan sesamamu. Muslim ini, pengakuan muslim. Babak belur katanya orang Islam di sini. Sah ini pengakuannya. Ya? Saya sering mantau-mantau, saya lihat-lihat loh. Ini apalagi di roomnya Bang Edis ya, di roomnya Bang Edis tuh Islam tuh kalah semua tuh kok. Waduh. Ya, kalah semua pokoknya. Inilah kalah lah gitu. Malah nonton yang Edis debat sama Nanda nggak nonton. Oh, debat. Si Dondi aja ngintip-ngintip. Dondi itu penonton setia saya, teman-teman nonton terus dia di sini. Ya, kalau naik
tidak bakalan berani. Nggak bakal berani. Ya, Dondi itu dia mengundang yang muslim. Supaya apa? Supaya mereka bisa menggosip bersama. Iya, sesama muslim diundang bahas agama Kristen. Karena pengecut. Coba kalau dia naik ke sini, selesai karir dia. Ya, selesai. Yuk, silakan. Mana berani? Juma gemetaran, ya kan? Dondi gemetaran. Siapa berani? Tasik Ngaji belum kesini Tasik Ngaji sudah buru-buru diakui Muhammad adalah Robnya Islam. Iya, nih dia belum berdebat dengan saya. Karena dia tahu nanti akan babak belur dia kalau berani ke sini. Udah buru-buru dia ngakuin. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Saya tantang dia debat untuk iya, sudah mengakui. Bahkan ya, yang kemarin ini yang terupdate, ada seorang muslim yang mengakui bahwa anakku adalah Robku. Tapi dia nggak berani mengakui itu di depan publik. Lihat ya, lihat nih. Bagaimana dia akan membuat satu gagasan, pemahaman, bagaimana pemahaman dia itu adalah Aminah menggendong Robnya. Lihat nih, perhatikan. Dijawab dulu, dia jawab, apakah Muhammad itu Rob? Iya. Oke, apakah Aminah muslim? Muslim. Oke, apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong Robnya, betul? Ya Robku ku gendong-gendong. Nah, ya kan? Anakku yang adalah Robku sendiri. Aduh. Jadi yang siapa yang Robnya nete? Agama kalian. Rob kalian menete. Mereka sering ngeledekin itu, ya kan? Ngeledekin. Mereka ledekin. Ternyata balik ke diri mereka sendiri. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Gus Yadi. Oke, Gus Yadi. Ya, selamat malam Gus. Ya, selamat malam. Ya, Gus Yadi silakan nyalakan kamera. Asam lambung diturunin dulu. Minum air putih dulu. Apa ini? Kopi ada. Ini, rokok. Ini. Oke. Ada. Gus Yadi. Ayo, apa? Sudah mengakui ayat ini bahwa Muhammad didapati seseorang yang dolan, dan arti dolan itu adalah sesat. Ya, tahu, paham. Oke, Anda berarti sudah mengakui bahwa Muhammad didapati seorang yang dolan? Tidak. No. Berarti ayat Quran salah? Tidak. Oke, Benar baik, kita itu tunjukkan Quran. ayat Qurannya. Itu sesatnya kan waktu perjalanan beliau ke Madinah, kan begitu. Oke, baik. Berarti sebelum Muhammad diangkat jadi nabi, dia didapati seorang yang sesat, betul? Di jalan itu sesat, bukan orangnya yang sesat. Di jalan. Berat ini teman-teman, di jalan yang sesat. Jadi di jalan yang sesat tuh gini, saya berada di jalan yang sesat nggak menurut perspektif umat Islam? Gini ya, gini, umpamanya kita itu jalan mau ke suatu tempat, terus di tengah jalan itu kita sesat, tidak menemukan arah. Bukan berarti agama Islam ini tentang jalan-jalan yang sungguhan gitu. Bukan jalannya yang susah.
Jangan salah artikan. Makanya ada salah satu pendeta Baik. yang Kita bukakan mengatakan ya. Kita bukakan nih. bahwa Edris itu bukan pendebat tapi penghujat. Baik. Kita tampilkan ya. Nih, lihat. Ini surat Ad-Duha. Mau yang mana? Tafsir Kementerian Agama RI, setuju? Yang mana saja yang penting itu Oke, menurut baik. Al-Quran. Menurut tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Betul. Jadi Muhammad mengerti akidah nggak? Sebelumnya? Belum. Oke. Muhammad mengerti tentang iman nggak? Atau hukum syariat nggak? Sebelumnya. Belum. Berarti orang yang demikian itu berada di jalan yang benar atau di jalan yang sesat? Belum tentu sesat kan begitu. Oh, berarti orang yang tidak mengetahui akidah, orang tidak mengetahui hukum, berarti itu adalah orang yang benar. Belum tentu sesat itu. Berat ini. Terus orang yang demikian itu orang yang seperti apa kalau begitu? Ya belum mengerti kan begitu. Oh, belum mengerti. Berarti orang, nih ya, kita kasih contoh nih. Ad-Duha ayat 7. Dan Allah dapati engkau salah arah, tidak mengetahui apa itu iman, Al-Quran, dan syariat. Berarti orang yang tidak mengerti iman, tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti syariat, berarti orang yang benar. Ya benar. Orang yang benar. Baik, sekarang. Lihat orang-orang di pedalaman, taruhlah pedalaman Afrika yang menyembah berhala. Mereka ngerti iman nggak? Nggak ngerti yang Mereka berhala. sebentar, mereka ngerti nggak Al-Quran nggak? Ya kalau menyembah berhala yang jelas tidak mengerti Al-Quran. Oke, berarti mereka tidak berada di jalan yang sesat, betul? Sesat. Nah, kalau mereka sesat. Kalau Muhammad enggak. Aduh, memang orang Islam nih berat. Ketika ada orang pedalaman Afrika yang tidak mengetahui apa itu iman, apa Al-Quran, apa syariat, Anda cepat-cepat mengatakan mereka sesat, betul? Karena gini, ya. Memang sulit ini, memang Umat yang sesat itu ya berat. itu Gus, susahnya. Gus, kalau saya mengerti iman nggak? Mengerti syariat nggak? Mengerti Al-Quran nggak? Mengerti tapi sesat orangnya. Mengerti. Berat kalau saya sesat, kalau Muhammad enggak. Sesat. Ada Oke, salah sekarang satu gini saja, pendeta. Gus Yadi. Gini, Gus Yadi, biar kita nggak ke situ terus. Gini, Muhammad itu suku Quraisy, bener nggak? Ya, Nah, orang-orang di zaman Muhammad, ketika Muhammad belum jadi nabi, mereka penyembah berhala, betul atau salah? iya Nabi Ibrahim saja waktu itu. Penyembah berhala. Pertanyaan saya, ketika Muhammad sebelum berumur 40 tahun, kemana dia ibadah? Kurang paham saya. Kurang paham saya. Jadi menurut Anda kalau Muhammad tahu ya tidak tidak pernah tahu. pergi, menurut Anda Muhammad tidak pernah pergi menyembah, tidak pernah pergi ibadah. Ya pernah. Kemana? Ya ke Madinah, ke Mekah. Ke Mekah. Di Mekah tempat apa waktu itu? Ya zaman beliau ya penyembah berhala yang banyak. Menyembah berhala. Muhammad ikut nggak di dalam itu? Enggak. Nah. Terus Muhammad ngapain dia di sana? Jadi apa dia di sana? Dia jadi apa waktu itu? Tunjukkan ayat. Nah, berat ini, berat. Tunjukkan. Ayatnya itu tunjukkan. Sulit. Dengar. Ketika Muhammad berumur 0 sampai 39 atau sebelum dia umur 40.
Dia orang yang bergaul dengan masyarakatnya. Setuju? Ya. Dia orang yang diperhitungkan atau orang ternama di tengah-tengah masyarakatnya. Setuju? Setuju. Oke. Dia ikut nggak dengan umatnya pergi ke Ka'bah? Dengan orang-orang Quraisy yang lain, dengan Bani Quraisy yang lain? Ya, ikut. Oke. Ngapain dia di Ka'bah? Berat ini, berat ini. Ngapain dia di Ka'bah? Ngapain? Datanya mana? Coba Datanya mana? Jadi Muhammad tidak pernah pergi ke ada Ka'bah. salah satu pendeta ya. Ada salah satu pendeta. Berat ya. ini, berat ini. Oh, jadi tukang parkir. Apakah dia jadi tukang parkir di sana? Sebentar. Aduh. Nih, Anda saya kasih gambar ya. Anda saya kasih gambar nih. Nih. Bagaimana Muhammad mendamaikan kabilah-kabilah yang bertikai? Mereka bertikai tentang batu Hajar Aswad. Muhammad menjadi penengah di situ. Nih. Nih ya. Nih. Ya, itu kan rukun Islam yang kelima itu. Baik, nih ya. Bagaimana di dalam satu riwayat Muhammad itu dia digambarkan mendamaikan dua pihak yang tengah bertikai. Nih, saya kasih gambarnya nih. Muhammad mengambil, nih lihat nih, siapa yang kabilah mana yang lebih berhak menaruh nih. Ini gambar Muhammad di dalam literatur Muslim ya. Ini dua pihak ya, dua puak yang bertikai. Orang-orang Quraisy bertikai. Siapa yang berhak menaruh Hajar Aswad? Nah, Muhammad mencari jalan tengah. Dia ingin mendamaikan dua pihak ini. Jadi dibuatlah satu kain yang panjang supaya mereka sama-sama meletakkan Hajar Aswad. Ini Muhammad nih. Muhammad tuh orang penting di Ka'bah waktu itu, Abdul. Sekarang saya tanya, waktu itu Ka'bah menjadi tempat penyembahan apa? Berhala. Berhala. Muhammad salah satu pengurusnya, betul? Asam lambung naik, saudara-saudara. Iya, sudah sekarang saya tanya. Muhammad pengurus Ka'bah nggak pada waktu itu? Iya. Nah, pada waktu itu Ka'bah rumah penyembahan berhala, betul? Iya. Iya, berarti Muhammad ikut serta dalam hal pengurusan rumah penyembahan berhala, betul? Tidak. Nah, tidak. Memang berat menerima kenyataan. Sulit ini. Jadi ya, ini gambar ini adalah gambar literatur Muslim. Nih, di mana Muhammad mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Nih. Jadi, saya cuma mau kasih tahu, literatur bahwa Ka'bah menjadi tempat penyembahan berhala, itu adalah literatur Muslim sendiri. Nih ya, saya kasih gambarnya nih. Nih. Ka'bah zaman sebelum Muhammad jadi nabi. Zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, apakah Ka'bah itu, teman-teman, di zaman jahiliyah ini? Ka'bah di zaman jahiliyah itu adalah tempat penyembahan berhala. Nih. Ka'bah di zaman jahiliyah. Anda bisa nonton film-filmnya. Bentar ya. Nih, Ka'bah di zaman jahiliyah. Nih. Lihat nih, ini gambar-gambar Muslim nih. Nama berhala utama di sekitar Ka'bah pra-Islam. Nih. Perhatikan. Ishaf dan Nailah di pintu Ka'bah, Suwa di Yanbu arah Madinah, Al-Jaishat ke arah Hadramaut. Nih, ini berhala-berhala. Lata di Taif, kemudian Manat di Kudait, Nasr di Yaman. Nih, berhala-berhala di sekitar Ka'bah di zaman Muhammad. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah Muhammad jadi nabi, Ka'bah dipoles jadi rumah penyembahan Tuhan.
Betul. Betul atau tidak? Ya betul. Betul. Artinya Muhammad salah satu pengurus rumah penyembahan berhala pada waktu itu, betul? Tidak. No. Oke, terus saya tanya, Muhammad ngapain ke Ka'bah? Ya ngajak-ngajak orang orang yang sesat itu diajak ke jalan yang benar. Loh, kan sebelum umur 40. Katanya Muhammad didapati sesat. Gimana sih? Jalan itu bukan Dengar, seseorangnya. sebelum umur 40. Di perjalanan. Dengar. Sesat, Gini, seperti taruhlah itu. di umur 38, Muhammad sudah jadi nabi belum? Belum. Oke, Muhammad kesini nggak umur 38? Ya, Ngapain dia kesini? ya mengajak umat lah kan begitu. Dasarnya apa dia mengajak umat? Emangnya dia udah jadi nabi? Mengajak orang yang sesat. Diajak kemana? Diajak kemana? Iya, diajak ke jalan yang benar. Bagaimana diajak ke jalan yang benar sementara umur 38 dia belum tahu jalan yang benar? Aduh, berat ini muslim ini, aduh. Kalau ada pasir saya lompat-lompat di pasir nih teman-teman. Bagaimana Anda ini Gus Yadi? Kenapa Anda begitu beratnya menerima kenyataan? Harus berat. Tidak berat kok. Makanya Saya Gus terima Yadi. kenyataan. Makanya Gus Yadi, saya pernah bilang, makasih Bang Jembret, makasih Jembret, terima kasih Jembret. Makanya begini Gus Yadi, saya pernah bilang begini, kenapa agamanya orang Quraisy, kebiasaannya orang Quraisy, mereka tawaf, mereka menyembah berhala di Ka'bah itu, kalian poles sedemikian rupa, lalu kalian bilang itu meneruskan ajaran agama-agama terdahulu. Sejak kapan ada Musa, Abraham, Daud, dan lain sebagainya ngajarin ajaran yang kayak begitu? Itu namanya kamu nekat yang nyata. Yuk, kenapa ajaran orang-orang Quraisy kalian poles, lalu kalian tempel-tempelkan menjadi ajaran nabi-nabi terdahulu? Siapa yang moles? Oke, sekarang saya tanya, sejak kapan ada nabi-nabi memerintahkan untuk pergi ke Ka'bah, tawaf di sana sebelum Muhammad lahir? Itu sunnah bagi yang mampu. Iya, Muhammad yang ngarang itu. Nah, kalau tidak mampu naik haji itu atau umrah, Naik haji kemana menurut Al-Quran? tidak usah. Ya ke Mekah kan begitu. Ke Mekah. Nih, dengar. Kalau ada umat muslim yang bisa tunjukkan di dalam Al-Quran naik haji itu ke Mekah, saya terjun dari Monas. Terus kalau naik haji kemana? Naik haji itu ke Baitullah. Baitullah itu mana? Baitullah menurut Al-Quran di Baka. Mekah itu. Baka, nggak percaya? Saya tunjukkan ayatnya dalam Quran ya. Memang mereka ini tukang mengedit Al-Quran nih. Baik ya. Nih. Baka. Baik. Dia tidak percaya teman-teman ya. Mana? Baik, kita tunjukkan. Kita sabar teman-teman ya mengajari umat muslim yang tidak mengerti Al-Qur'annya. Ya. Karena apa? Karena umat muslim itu teman-teman, ketika mereka baca Quran nggak dibaca artinya. Nih, saya tampilkan ayatnya. Ini memang berat ini mereka ini ya teman-teman ya. Baik. Kita tunjukkan ayatnya. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-96. Oke? Apa dikatakan di sini? Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk Arabnya baca dulu. tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang Baitullah di mana di sini? Mekah itu. Mekah ini dalam kurung. Ini Mekah ini adalah upaya umat muslim untuk memelintir Baka. Nih, Bukan memelintir. lihat ya. Bukan memelintir. Perhatikan ya. Di sini di dalam bahasa Arabnya bibakata.
bukan bimakata, tapi bibaka. Yang dibakah. Bakah kalian edit jadi Mekah. Ya sudah, sekarang menurut bahasa aslinya, sebentar. Menurut bahasa aslinya apakah ada di sini Mekah? Di dalam teks Quran yang berbahasa Arab, bibaka atau bimaka? Ya itu kan zaman dulu. Itu kan zaman dulu, Quran harus diedit dulu. Berat. Makanya saya bilang teman-teman, mereka sering meledekin umat terjemahan sementara Muslim berjamaah umat terjemahan. Kalian sudah mengedit bakah jadi Makkah berjamaah. Akhirnya apa yang kalian lakukan? Apa yang umat Muslim lakukan? Ketika ayat Qur'annya sudah diedit, nih saya akan tunjukkan. Perhatikan, inilah yang terjadi ketika umat Muslim sudah mengedit-edit Al-Qur'annya. Perhatikan, saya tunjuk. Nih, memang berat ya, berat saudara-saudara, berat. Pantesan pendeta itu ngomong, edit itu bukan pendebat, penghujat. Loh, di mana menghujatnya? Yang saya katakan semua benar. Kok bisa-bisanya? Pendeta itu. Loh, inilah yang dikatakan oleh umat Muslim. Nih, dengarkan. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Nah, itu. Nih, akhirnya apa yang sekarang umat Muslim lakukan? Lihatlah yang umat Muslim lakukan. Disuruh naik haji ke Bakkah, malah naik haji ke Mekah. Akhirnya kayak begini. Dengarkan, itu ya yang naik haji atau umroh itu bagi yang lomba-lomba mereka cium batu. Nih, diwajibkan. Apa yang mereka lakukan? Nih, inilah yang mereka lakukan. Perhatikan, ini yang mereka lakukan. Nih. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat Muslim nih? Umat Muslim main lempar-lemparan. Nih. Nah, nih. Apa yang dilakukan umat Muslim ke Arab? Mereka main lempar-lemparan, Bang. Betul. Betul, Gus Yadi? Betul atau salah yang saya bilang? Umat Islam itu ya yang wajib naik haji atau umroh itu bagi yang mampu. Lari kemana yang dibahas? Disuruh naik haji kemana? Disuruh naik haji kemana? Ke Mekah. Ke Bakkah atau ke Mekah menurut ayat Al-Quran? Bakkah dalam kurung Mekah. Dari mana? Mekah itu datangnya dari mana? Di dalam bahasa aslinya apa? Biar yang sesat itu ngerti arti Berarti menurut Anda Allah salah tulis. Dia harusnya tulis Mekah jadi Bakkah gitu. Udah salah tulis. Ya itu. sudah, kenapa di situ tertulis Bakkah? Biar yang sesat itu paham. Kalau Bakkah itu Mekah. Bakkah. Apa dalilnya bahwa Bakkah itu Mekah? Bah, itu baru saja itu dah. Justru yang di Mekah itu tempat penyembahan berhala tadinya, betul? Bah, iya tadinya. Iya, makanya disuruh naik hajinya ke Bakkah, bukan ke Mekah. Mekah lul, bahlul. Nah, inilah umat Muslim teman-teman ya, disuruh belajar bahasa aslinya, disuruh melihat ke dalam bahasa aslinya tertulis Bakkah, mereka tidak mau percaya. Pantas saja apa yang dikatakan oleh Ustadz Yazid. Nih, inilah yang dikatakan oleh Ustadz Yazid. Nih, perhatikan. Inilah yang dikatakan. Aduh. Jangan ngomong sendiri.
Yang dikatakan oleh Ustadz Yazid apa teman-teman? Mereka nih. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Dibodohi. Oke lah Gus, saya undang dulu yang Muslim ya, yang Saya punya tanya ilmu ya. sekarang. Kok Edis yang nanya terus? Kamu Saya tidak punya nanya ilmu gimana? Nanti Saya biar Edis. gini, teman-teman Muslim saya mohon maaf. Nanti kalian bilang lagi sama saya, kenapa kamu lanjutin ngobrol sama Gus Yadi yang benga itu? Udah tahu gak punya ilmu, kami Kamu yang terus-terusin. benga. Ya sudah, Kamu yang saya undang benga. Muslim yang mengerti agama Islam. Kamu yang benga, jangan dulu. Nekat yang nyata. Makasih, terima kasih. Yuk. Apa yang disampaikan oleh Bang Edis TV ini sebuah reaksi daripada perbuatan-perbuatan tokoh agama Islam yang selalu dengan alasan yang selalu dengan alasan berdakwah dan mencoba untuk berceramah dan isinya rata-rata menghina ataupun menjelek-jelekan iman Kristen. Seharusnya itu yang disebut dengan penistaan. Tetapi Bang Edis juga melakukan hal yang sama. Nah, kalau Bang Edis mengungkapkan perasaan itu kepada umat Islam, apa jadinya? Jangan giliran Bang Edis membahas agama Islam dikatakan penistaan agama, tapi agama Islam membahas iman Kristen dianggap dakwah. Ini tidak fair. Jadi hadapilah Bang Edis dengan kecerdasanmu, hadapilah Bang Edis dengan hati yang lapang, dan mari sama-sama kita luruskan fakta sejarah yang dituliskan oleh Alkitab ataupun Al-Quran yang menjadi panutan kedua agama ini. Baik, belajar tidak akan pernah habis, menimba ilmu tidak akan habis-habisnya, karena semakin banyak belajar, semakin bertambah pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all.